Assalamualaikum. Halo guys, perkenalkan nama saya Dinda Marlena. Saya mahasiswi Universitas Merangin semester 2 dengan NPM 220428110022. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program saya pendidikan guru sekolah dasar. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dengan mata kuliah Dasar-dasar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Egy Agustandi MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dengan judul Pilar-pilar Pendidikan. Baik, ada 3 topik pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian pilar-pilar pendidikan. Yang kedua, jenis-jenis pilar pendidikan. Dan yang ketiga, ada implementasi masing-masing pilar dalam pendidikan. Oke, pembahasan yang pertama akan saya jelaskan ialah pengertian pilar-pilar pendidikan. Apa sih pilar-pilar pendidikan? Pilar merupakan penopang dalam sebuah bangunan yang membuat bangunan tersebut berdiri dengan kokoh. Pilar dalam kamus umum adalah tiang penyangga atau penguat dari beton dan juga sekaligus dipakai untuk keindahan atau keserasian. Istilah pilar dalam pendidikan bisa menjadi bagian yang tak kalah penting. Eksistensinya seperti halnya tujuan, saran, instrumen pendidikan, dan lain-lain. Adapun maksud dari pembahasan pilar-pilar pendidikan adalah bahwa sendi pendidikan ditopang oleh semangat belajar yang kuat melalui pola pembelajar yang bervisi ke depan dengan melihat perubahan-perubahan kehidupan. Pembahasan selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pilar pendidikan. Apa saja jenis-jenis pilar pendidikan? Yang pertama, ada belajar. Untuk mengetahui belajar itu harus dapat memahami apa yang dipelajari untuk hanya dihafalkan. Tetapi harus ada pengertian yang mendalam. Artinya, setiap siswa diharapkan untuk memahami asal mula teori dan konsep untuk menjelaskan serta memprediksi proses-proses selanjutnya. Yang kedua, ada belajar untuk melakukan. Bukanlah pembelajaran yang hanya menumbuh kembangkan kemampuan berbuat mekanisme dan keterampilan tanpa pemikiran, melainkan mendorong peserta didik menumbuh kembangkan kerja dan mengembangkan teori atau konsep. Yang ketiga, ada belajar untuk hidup bersama. Learning to live together ini mengajarkan seseorang untuk lebih menghargai atau lain, bermasyarakat, dan bermanfaat bagi diri sendiri ataupun masyarakat. Yang keempat, ada belajar untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pengetahuan yang dicari seseorang harus dapat memberikan manfaat untuk isi alam itu sendiri dan bagaimana mengelolanya untuk kebaikan bersama secara berkelanjutan, sustainable, yang secara religius dapat dipertanggungjawabkan kepada Yang Maha Kuasa. Dan pembahasan terakhir yang akan saya jelaskan ialah implementasi masing-masing pilar dalam pendidikan. Bagaimana implementasi masing-masing pilar dalam pendidikan? Yang pertama, ada belajar untuk mengetahui. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran yang dilaksanakannya. Untuk itu, guru hendaklah memikirkan dan membuat perencanaan untuk meningkatkan kemampuan belajar bagi siswa dan memperbaiki kualitas mengajarnya. Penggunaan metode pengajar, strategis belajar mengajar, maupun sikap dan karakteristik guru dalam mengelola proses belajar mengajar maupun hal yang menentukan perubahan-perubahan dalam mengorganisasikan kelas. Seorang guru dapat dikatakan profesional jika mampu mengembangkan kompetensi individunya dan tidak banyak bergantung pada orang lain. Yang kedua, ada belajar untuk melakukan. Sekolah adalah wadah bagi masyarakat untuk belajar dan hendaknya memfasilitasi siswanya untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki serta bakat dan minatnya agar learning to do dan dapat terwujud. Secara umum, bakat adalah kemampuan potensial seseorang untuk mencapai keberhasilan pada Secara umum, bakat adalah kemampuan potensial seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Sedangkan minat adalah kecenderungan yang tinggi atau keinginan yang besar
terhadap sesuatu. Yang ketiga, ada belajar untuk hidup bersama, learning to live together, atau belajar untuk hidup bersama. Merupakan instrumen pemahaman akan diri sendiri dan orang lain serta wawasan untuk dapat belajar hidup kebersamaan. Pembelajar untuk mengaplikasikan pemahamannya dan bertindak secara kreatif terhadap lingkungan sehingga tercapai kehidupan kebersamaan yang damai. Yang terakhir, ada belajar untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengetahuan yang dicari, seseorang harus dapat memberikan manfaat untuk isi alam itu sendiri dan bagaimana mengelolanya untuk kebaikan bersama secara berkelanjutan. Secara religius dapat dipertanggungjawabkannya kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.